Halo teman-teman, teman-teman yang saya hormati, tentu saja dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan teman-teman berserta keluarga tercinta sehat-sehat selalu, dan semoga saja kita selalu bisa diskusi bersama, kita selalu bisa bahas bersama tentang timnas kita, baik secara individu pemain maupun secara tim dan juga seputaran timnas kita termasuk PSSI dan juga tim pelatih. Dan baru saja kita mendengar dan membaca bahwa tim pelatih kita, Patrick Kluivert, sudah memanggil 28 pemain yang dipersiapkan untuk round 4 menghadapi timnas Arab Saudi dan juga timnas Irak. Kemudian ada beberapa pemain yang biasanya mengisi skuad timnas kita tidak dipanggil, tentu saja nanti akan kita bahas. Yang pertama kita bahas adalah pemain yang dipanggil untuk mengisi daripada skuad timnas kita. 28 pemain yang dipanggil, kalau saya melihat memang semuanya layak untuk dipanggil dan layak untuk menjadi andalan daripada Patrick Kluivert CS menghadapi round 4 nantinya. Karena apa? Dari pemain-pemain tersebut, saya melihat semuanya yang dipanggil adalah pemain yang memang fokus dalam pertandingan di setiap bertanding. Mulai dari penjaga gawang, Martin Paes, Emil Laudero, Hernando Heri, memiliki kualitas yang sangat bagus dan memiliki performa yang sangat bagus. Memang ada terkadang namanya pemain, ada juga hal-hal yang kita anggap ceroboh, seperti saat Martin Paes mendapatkan hadiah tendang kotak penalti dari Arab Saudi, itu juga dari kecerobohan dia yang kurang sikap membuang bola, mungkin karena udah merasa bahwa yakin dirinya bisa menguasai bola dan bisa mengecoh lawan. Itu adalah kecerobohan yang tidak perlu diulangi lagi, dan itu tidak perlu terjadi lagi bagi Martin Paes khususnya saat nanti menghadapi Arab Saudi maupun timnas Irak. Seandainya nanti Martin Paes yang diturunkan. Kemudian kalau Emil Laudero, saya melihat sampai dengan saat ini dia masih selalu fokus dalam setiap pertandingan. Dia masih bagus. Hernando Heri juga demikian. Dia pemain bagus, lincah, instingnya bagus, dalam mengelola bagus, menempatkan posisi juga bagus. Namun juga terkadang ada keteledoran sama seperti yang dilakukan oleh Martin Paes. Saya tidak tahu kenapa penjaga gawang sekelas Martin Paes atau Hernando Heri bisa melakukan hal seperti itu. Seperti bagaimana kita melihat waktu kejadian Hernando Heri berhadapan dengan timnas Irak. Gol keduanya murni adalah kesalahan daripada Hernando Heri. Dan mirip seperti apa yang dilakukan dengan Martin Paes. Bisa teman-teman nanti mengulang video saat Hernando Heri melakukan blunder melawan timnas Irak. Dan tentu saja ini juga jangan sampai terjadi lagi. Ini adalah pelajaran yang berharga bagi seorang penjaga gawang, baik di klubnya maupun di timnas. Mudah-mudahan hal ini tidak akan terjadi lagi. Kemudian untuk sektor pertahanan, saya melihat semuanya layak. Semuanya bagus. Baik Jesus maupun Kevin Dijk. Walaupun Kevin Dijk dipasang ke center back maupun ke full back kanan, tetap menampilkan permainan yang sangat-sangat bagus. Verdong, Dean James juga sangat bagus. Kemudian Nathan, Jupalu Pesi, Tom Hai, yang dari tengah Ricky Kambuaya juga memperlihatkan pemain-pemain yang sangat berkualitas dan fokus selalu dalam pertandingan. Tidak pernah main-main. Itu yang saya suka daripada pemain yang dipanggil saat ini. Kemudian penyerang kita seperti Melon Jonathan, kemudian Ramadan Sananta, walaupun terkadang Ramadan kurang siap karena mungkin masih faktor pengalaman, mungkin masih perlu kita garis bawahi. Mudah-mudahan Ramadan Sananta tetap mematangkan diri agar bisa bersaing dengan lini serang timnas kita saat ini. Kemudian oleh Romeni yang sedianya mungkin tidak bisa bergabung, ternyata dia sudah pulih, mungkin belum 100%, namun dia sudah siap. Bahkan dia sudah menghubungi Patrick Kluivert untuk membela timnas kita di round 4. Luar biasa, adalah perjuangan yang sangat-sangat kita apresiasi daripada oleh Romeni. Mudah-mudahan nanti dia sudah fit dan performa terbaiknya untuk melawan Arab Saudi dan juga timnas Irak, itu harapan kita. Kemudian Paru Sistra yang kemarin belum bisa menampakkan
dominasinya di lini serang. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik dari sebelumnya, karena memang menit bermain kemarin masih belum cukup, dan mungkin debut, mungkin ada rasa grogi dan sebagainya. Mungkin saat ini waktunya jika dia diturunkan, dia dipercaya, mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsinya untuk timnas kita. Kemudian yang saya suka lagi yaitu Ragnar Rotemangun tetap dipanggil. Luar biasa, ini memang pemain ini sangat-sangat menakutkan di area pertahanan lawan. Dia bisa memporak-porandakan setiap lawan setiap dia diturunkan. Itu sangat bagus, dan saya sangat mendukung penuh dengan diturunkannya, dengan dipanggilnya Ragnar Rotemangun. Kemudian Marlon Jonathan, tentu saja kita sudah melihat bagaimana permainannya. Mudah-mudahan nanti di round 4 ini bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan umpan-umpan bagusnya kepada khususnya penyerang-penyerang kita seperti Loromeni maupun mungkin Marusistra atau mungkin Ramadan Sananta. Kemudian untuk Eliano Ranges, di sini memang satu orang ini saya agak masih meragukan, bukan tidak percaya, tapi saya masih belum yakin betul dengan kualitasnya jika nanti di round 4. Karena kita lihat bagaimana dia setiap membela timnas sepertinya masih kurang gigih, kurang percaya diri. Memang dia bagus, cuman masih kurang percaya diri aja. Mudah-mudahan nanti saat dia turunkan, dia menjadi seorang Eliano yang memang bisa dipercaya untuk membela timnas kita dan bisa diandalkan untuk di lini serang kita, membantu daripada serangan-serangan yang ada di area kotak penalti. Itu harapan kita. Kemudian pemain-pemain seperti Tom Haye, Joe Pesci, kita tidak ragu lagi. Kemudian Nathan Juaon, dia juga bagus karena di klubnya sekarang ini dia mendapat menit bermain yang sangat-sangat cukup, sangat reguler. Dan bagaimana dia kemarin waktu match day, kita melihat performanya sangat bagus dan layak untuk dipanggil ke timnas kita. Calvin Verdong tentu saja kita tidak ragu lagi. Dan semua yang dipanggil untuk 28 ini, saya hanya melihat satu orang, yaitu Eliano, yang saya masih ragu. Saya bukan tidak setuju, namun saya masih ragu. Mudah-mudahan nanti Eliano bisa menunjukkan performa terbaiknya saat menghadapi timnas kita jika dipercaya diturunkan oleh Patrick Kluivert CS. Kemudian pemain yang tidak dipanggil atau katakanlah belum dipanggil seperti Marcelino, yang notabene kita melihat bagaimana kualitasnya, bahkan Arab Saudi bisa kedodoran, kebobolan 2 gol dari kakinya. Tentu saja ini adalah perjuangan dan juga sumbangsih Marcelino untuk bisa lolos ke round 4 ini. Namun karena saya melihat akhir-akhir ini seperti video yang sudah saya sampaikan, ada 2 video tidak salah, bahwa memang Marcelino betul-betul mengalami performa yang sangat-sangat menurun. Mungkin karena kurangnya menit bermain di klubnya, Oxford United, sehingga mengaruhi daripada mental dan juga psikologis dan juga secara keseluruhan yaitu fisik. Karena kita melihat bagaimana sampai bahkan Marcelino seperti terkesan egois dalam bermain, karena mungkin ingin menunjukkan bahwa dia masih bisa, tapi dengan demikian justru semakin kelihatan bahwa Marcelino memang belum siap dan belum layak untuk berdampingan atau untuk bersaing dengan pemain-pemain yang ada saat ini. Jadi kita maklum jika mungkin Marcelino tidak dipanggil, namun ke depan saya tetap menginginkan Marcelino tetap bekerja keras lagi, berlatih lebih keras lagi, agar Marcelino bisa mendapatkan posisi, mendapatkan tempat di timnas kita di bawah asuhan Patrick Kluivert CS ini. Dan dia masih muda dan dia masih cukup waktu untuk belajar dan belajar. Rafael Strijk, karena mungkin di klubnya juga masih belum menunjukkan kualitas yang baik di liga kita, sehingga wajar jika Rafael Strijk juga masih belum dipanggil. Kemudian Ever Jenner yang selama ini menjadi andalan termasuk dipanggil di timnas kita, dan sekali ini tidak dipanggil karena mungkin performa dia yang memang kurang bagus. Yang saya dengar memang dia baru saja mengalami cedera, jadi wajar jika dia belum dipanggil karena penggantinya juga masih banyak, seperti mungkin Nathan Juaon dan sebagainya ada di sana, kemudian Joe Pesci ada. Jadi saya rasa tidak masalah untuk Ever Jenner, dia masih muda juga dan dia nantinya masih bisa selalu bersaing untuk di lini gelandang kita. Kemudian satu lagi yaitu bek kita, Mads Helleges, yang memang selama ini masih belum menunjukkan kualitas terbaiknya saat membela timnas kita, namun dia adalah pemain yang sangat-sangat bagus dengan harga jual yang sangat tinggi. Dan dia saat ini masih terkatung-katung dengan klubnya. Dia masih seperti ada masalah. Yang saya dengar, dia disodori perpanjangan kontrak, namun dia tidak atau belum mau tanda tangan.
karena dia ingin hengkang dari klubnya. Dan belum ada klub yang menampungnya. Untuk itu, dia masih terkatung-katung di klub tersebut. Dan dia masih terikat kontrak, kalau tidak salah, sampai dengan 2027 atau 2026. Mungkin teman-teman lebih tahu, mungkin teman-teman bisa ngasihkan informasi di kolom komentar, nanti bisa yang lain bisa membaca dan bisa memberikan tanggapan. Sehingga pemain yang tidak dipanggil, saya rasa juga memang layak tidak dipanggil, apalagi Mas Helkis tentu saja performanya juga menurun, apalagi masih dengan fokusnya dia ke klub untuk menyelesaikan urusannya. Tentu saja ini dibutuhkan energi dan juga dibutuhkan pikiran yang sangat lebih. Untuk itu wajar jika tim pelatih jeli dan teliti dan akhirnya tidak memanggil Mas Helkis. Jadi teman-teman, saya garis bawahi kembali bahwa pemain-pemain yang dipanggil saat ini memang pemain yang layak untuk mengisi timnas kita, untuk membela timnas kita menghadapi round 4 berhadapan dengan timnas Arab Saudi dan juga timnas Irak. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf, mungkin ada kata kalimat yang kurang berkenan atau penyebutan saya salah, atau mungkin apa yang saya sampaikan mungkin tidak mengenai daripada hati teman-teman. Saya mohon maaf dan selamat beraktivitas.